house of fucking heavens! Things will be carved in stone. Fucking Primus. The position could wild. Earth is not all. Right. This man, I, two sides of the other, must be Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus Gods of the Arena, episode 3. Tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah, sebuah pantun untuk Anda semua. Parman baco andi cekel hansip, mari mangan garokoan kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan, intro. Di episode kali ini, diawali dengan diperlihatkannya Batiatus, yang telah berada di atas balkon, dengan didampingi oleh Unomaus dan Gannicus. Lalu, Batiatus pun memerintahkan para gladiatornya untuk berkumpul. Rupanya, di sini Batiatus hendak berpidato, dan mengumumkan kepada seluruh gladiatornya, jika gladiator andalan, yang akan diikut sertakan di pertarungan utama, dalam pertandingan finalia pada esok hari, ialah Gannicus. Dan di sini, Batiatus juga telah mengumumkan dan melantik Unomaus, untuk menjadi doktore, atau pelatih yang baru bagi para gladiatornya. Lalu, Unomaus pun memberikan ucapan selamat kepada Gannicus sahabatnya, atas terpilihnya Gannicus, yang menjadi peserta di pertarungan utama, dalam pertandingan finalia pada esok hari. I commands and does not embrace it. You must to training the men. For you. There were thoughts from unfortunate past. Dan selanjutnya, diperlihatkan Unomaus, yang dimana dia telah bersiap, untuk menjalankan tugas perdananya, sebagai seorang doktore, dengan sebuah cambuk, yang telah berada di tangannya. Lalu tiba-tiba, doktore memerintahkan Barca, untuk mencoba bertarung melawan Crixus, dan menyuruh yang lain, untuk tetap melanjutkan latihannya. Continue. Setelah itu, diperlihatkan Batiatus, yang sedang bermantap-mantap, bersama Lucretia sang istri, dan juga dengan gaya sahabatnya. Will be carved in stone. Fucking Primus. The position could wild. Dan tanpa diduga, tiba-tiba terlihat Titus, yaitu ayah dari Batiatus, yang lantas, kedatangannya pun mengagetkan mereka. Titus pun lalu menyuruh Batiatus, untuk lekas berpakaian, dan lantas menemuinya. Dengan kejadian ini, pantas saja, membuat sang ayah sangat marah kepada Batiatus. Dan rupanya, di sini Titus juga telah mendapatkan berita dari Solonius, jika Batiatus sang anak, ia tengah menolak tawaran dari Tullius, yang akan membeli Gannicus darinya. Sehingga, Tullius pun akhirnya berencana, akan mengeluarkan Batiatus, dari daftar pertandingan finalia pada esok hari. Kemudian, sang ayah pun ingin melihat,
sampai di mana perkembangan para gladiatornya, yang kini telah dipercayakan pada Batiatus sang anak. Raise towards the horizon to look into the eyes of a man engaged. Possess what Tullius does not. Same. Ngalan. Setelah itu, diperlihatkan Titus, yang tengah menghampiri para gladiatornya yang sedang beristirahat, untuk mengisi perut mereka, dengan didampingi oleh Batiatus sang anak. Lalu, di sini beliau pun menghampiri Unomaus, yang merupakan seorang gladiator, yang dulu telah lama diasuh olehnya, dan kini ia pun telah menjabat sebagai seorang doktore. Lantas pada malam harinya, beliau pun mengajak Unomaus untuk berbincang-bincang dengannya. Life, defeat. One that has brought honor to this introductory. It's only to the Lanista himself, Yobo. Nevertheless, I would finish. Gives voice only towards considerable. Dan di sini, terlihat Batiatus, yang sedang menggerutu, bersama dengan Lucretia sang istri. Dia terlihat tidak senang, dengan kedatangan sang ayah. I had forgotten. His health is... Dan berikutnya, diperlihatkan Barca, yang telah dipertarungkan dengan Crixus. Dan terlihat juga Titus, yang telah mengamati latihan mereka dari atas balkon. The size of a man. Parker! Come. The Gaul winces. Dan tak lama kemudian, terlihat Batiatus yang baru bangun tidur, yang lantas ia pun menghampiri sang ayah, yang sedang melihat latihan dari para gladiatornya. Lalu, di sini Titus mengajak Batiatus untuk pergi ke kota, yang kemudian Batiatus pun segera bersiap, untuk menemani sang ayah pergi ke kota. Closer inspection. No. Gator. Train to wheel. Sesampainya di kota, rupanya Titus terlihat menemui Tullius, yang dimana dia juga adalah salah satu sahabat dari Titus. Tak lama kemudian, Tullius menyuruh Vettius untuk keluar, yang dimana saat itu, Vettius juga berada di situ bersama Tullius. Namun sebelum itu, Vettius menceritakan kejadian yang tengah dialaminya. Dan di sini, Vettius pun menuduh Batiatus, sebagai dalang dari semua ini. Akan tetapi, Batiatus terlihat mengelak, atas segala tuduhan dari Vettius tersebut, meskipun pelaku sebenarnya adalah dia sendiri. Lalu, mereka berdua pun berdebat. Dan saking jengkelnya dengan sang anak, Titus pun lantas mengusir Batiatus dari tempat itu. How do you ask? Noonday sun. Gaia. Did you see faces? Did they bear my mark to the street? Di sisi lain, terlihat Barca, yang tengah bertarung dengan Crixus. Yang akhirnya, Crixus pun dapat dengan mudah dikalahkan oleh Barca. Melihat hal itu, Doktorel lalu menyuruh Gannicus untuk melatih Crixus, yang lantas Gannicus pun melatih Crixus, tentang bagaimana cara mengalahkan serangan tombak, dengan menggunakan pedang. Dan setelah itu, Gannicus pun menantang Barca, untuk bertarung dengannya, di hadapan Crixus dan para rekan-rekan gladiator yang lain. We repeated. You should be. As he will. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Varus, yang kembali datang di kediaman Batiatus, untuk kembali mencari kesenangan di sini. Akan tetapi, kali ini ia mengajak Kosutius, yang dimana ia juga merupakan orang kaya raya di Roma. Lantas Lucretia dan Gaia, yang tanpa didampingi oleh sang suami, mereka pun menyajikan salah satu budak wanitanya, untuk bercocok tanam dengan Raskos, yang juga merupakan salah satu gladiator milik Batiatus. And find hands come. None at Us. Don't. worth. It's not all. Kemudian, mereka pun bermantap-mantap di hadapan Kosutius. This man. I. Two sides of the other.
must be Dan setelah itu, Kosutius dan Varus pun lantas beranjak pergi, sembari mengucapkan terima kasih banyak atas sajian yang telah dihidangkan oleh Lucretia dan Gaia. the parents. It is a one gratitude feel. Di sisi lain, diperlihatkan Batiatus, yang di waktu bersamaan, ia tengah melihat Solonius, yang juga sedang berada di kota. Lalu, Batiatus pun menghampirinya, sembari memarahi Solonius, karena dia telah menceritakan banyak hal kepada Titus sang ayah, yang akhirnya membuat semua rencananya menjadi berantakan. Dan tak lama kemudian, Titus terlihat keluar bersama Tullius dan Vettius, yang akhirnya, di situ mereka pun berpisah. Dan pada intinya, di sini Titus mengatakan pada Batiatus, jika pertandingan utama untuk Gannicus akan dibatalkan olehnya. Titus menghendaki hal ini, semata-mata hanya ingin menebus kesalahan yang telah dilakukan Batiatus kepada Tullius. Dan di sini, sang ayah juga mengatakan, jika Tullius justru menghendaki Batiatus untuk mempertarungkan para gladiatornya sendiri, yaitu Barca melawan Genneus, dan Auctus melawan Crixus. Maka mau tidak mau, Batiatus pun harus menurutinya, hingga ia pun tak kuasa untuk menolak permintaan dari Titus sang ayah. Tullius, no. Kill you. Dan selanjutnya, diperlihatkan Ashur dan Dagan, yang sedang memakan hewan piaraan dari Auctus dan Barca, hingga hal itu pun lantas membuat mereka marah, dan langsung menyerang Ashur dan Dagan, yang lalu kedua kubu dari mereka pun berkelahi di situ. Doktore yang mengetahui hal tersebut, ia pun lantas berusaha untuk melerai mereka. Hingga tak lama kemudian, terlihat Titus dan Batiatus, yang mendatangi para gladiatornya, saat mereka sedang berkelahi. Seketika itu suasana menjadi tenang, karena kemarahan Titus, yang dilontarkan kepada mereka semua. Dan di sini, Titus juga mengatakan, bahwa pertandingan utama akan dibatalkan. Dan mendengar hal itu, sontak membuat Gannicus pun menjadi sangat kecewa. Honor to the house of... Against Crixus, to die. I do not. It is Setelah itu, terlihat keempat gladiator dari Batiatus, yaitu Barca, Genneus, Auctus, dan Crixus, yang tengah bersiap untuk melaksanakan pertarungan mematikan antar saudara di gelanggang. Could not move him from his... Celebrate. Great. Game. golf. And Tibalah kita di acara pertarungan itu. Di sini, diawali dengan pertarungan antara Barca melawan Genneus, yang lantas, pertarungan itu pun dimenangkan oleh Barca. Akan tetapi, Barca tidak sampai membunuh Genneus, karena ia mendapatkan ampunan dan izin dari Varus, agar ia tetap hidup. Alhamdulillah, Hirobil Alamin. Be forever extinguished. Into the afterlife. Life! crowd. Dan selanjutnya, terlihat Titus, yang lantas ia pun mengumumkan untuk pertarungan berikutnya, yaitu Auctus melawan Crixus. Just... Oh. Sebelum pertarungan itu dimulai, terlihat Doktore, yang memberikan semangat kepada Crixus. Lalu disusul dengan Batiatus, yang dimana ia menyuruh Crixus, untuk membuktikan kemampuannya di gelanggang, seperti halnya pada saat pertarungan eksebisi di Ludus, saat ia dapat merobohkan Gannicus. Batiatus juga mengatakan, bahwa sesungguhnya, Crixus memiliki darah sang juara. Dan lantas, pertarungan pun dimulai. Champion. To rival it. Here's Apponicus!
Di sini, terlihat Crixus, yang semula sangat kewalahan, menghadapi serangan dari Auctus, hingga ia pun beberapa kali terkena sayatan tombak di tubuhnya. Akan tetapi, di satu kesempatan, akhirnya Crixus berhasil mematahkan tombak dari Auctus, dan lantas, Crixus pun menyerang Auctus, secara membabi buta. Dan pada akhirnya, Auctus pun tewas di tangan Crixus, dengan tusukan pedang di perutnya, yang disaksikan langsung oleh Barca, yang merupakan pasangan homonya. I swear to be burned. Kemudian, Crixus pun dianugerahi simbol persaudaraan oleh Batiatus, atas kemenangannya di gelanggang. Hingga mau tidak mau, Titus pun harus mengakui, akan kehebatan para gladiator dari Batiatus sang anak, yang telah berhasil mengalahkan Auctus, yang notabene adalah gladiator andalan dari Titus sang ayah. Titus juga mengatakan pada Batiatus, jika untuk sementara waktu, dia akan tetap tinggal di sini. Still yet a recruit defeated of senses. And a house many years. The Blatteries, huh? You remain here. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film berikutnya. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, atau referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.